Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Hanafi, selaku dosen manajemen ketiga. Perkenalkan, nama saya Dika Arsadi dengan NIM 20811334008 dari kelas ADPA Kampus Gunung Kidul. Di sini saya akan mempresentasikan materi atau topik mengenai analisis penyakit akibat kerja di perusahaan berkelinci. Langsung saja pada materi. Sebelumnya, saya akan menyampaikan mengenai profil dari perusahaan berkelinci. Perusahaan berkelinci merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang industri makanan atau beverage and food yang berada di kota Surabaya. Perusahaan berkelinci merupakan perusahaan yang memproduksi bahan makanan berbahan dasar alami. Perusahaan ini berawal mula bertempat atau berdomisili di Surabaya, dan begitu sampai saat ini berkembang pesat dan banyak mendirikan cabang, berada sampai dengan cabang yang berada di kota Cirebon. Perusahaan ini memproduksi makanan kecil atau cemilan dengan berbahan dasar kacang tanah. Selanjutnya, visi dari perusahaan berkelinci. Perusahaan berkelinci merupakan perusahaan terbesar yang mungkin mencakup lingkungan di Indonesia sampai dengan luar negeri. Di Indonesia sendiri, perusahaan ini terkenal sebagai perusahaan besar. Visi dari perusahaan ini adalah yang berbunyi sebagai berikut. Menjadi yang terbaik dalam bidang food and beverage. Artinya, visi dari perusahaan ini adalah pimpinan perusahaan menginginkan perusahaan berkelinci menjadi perusahaan yang bergerak pada bidang food and beverage yang paling terbaik baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selanjutnya, pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai manajemen keselamatan kesehatan kerja yang ada di perusahaan berkelinci. Sebelumnya, pengertian dari manajemen keselamatan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Begitu pengertian dari sistem manajemen K3. Dari analisis yang telah saya buat sebelumnya, saya telah mengklasifikasikan beberapa penyakit kerja dan resiko bahaya yang terjadi baik secara fisik maupun psikologis yang ada di lingkungan atau di dalam perusahaan berkelinci. Yang pertama, penyakit akibat kerja di perusahaan berkelinci ada yang pertama, pegawai terpeleset akibat lantai yang licin. Dalam menjalankan proses produksi, banyak para pegawai yang mengalami terpeleset apabila sedang membawa bahan makanan yang berada pada ruangan produksi. Hal tersebut diakibatkan oleh lantai yang licin sering tertumpah air atau bahan seperti tepung yang menyebabkan lantai menjadi licin dan banyak para pegawai yang terpeleset akibat tumpahan bahan produksi tersebut. Yang kedua, ada bahaya tertimpa air panas. Pada saat penggilingan atau pembersihan bahan produksi berupa kacang tanah, perusahaan menggunakan bahan air panas untuk membersihkan sisa-sisa tanah atau sisa-sisa bakteri untuk membersihkan bakteri yang ada di kacang tersebut. Banyak sekali kasus yang terjadi di perusahaan ini terjadi akibat tertumpahnya karyawan oleh bahan berupa air panas akibat lantai yang licin dan disebabkan oleh banyaknya atau over kapasitas dari bahan yang dibersihkan. Yang ketiga, penyakit tuli akibat kebisingan. Bukan hanya di PT 2 Kelinci saja, mungkin penyakit ini sering terjadi pada perusahaan manufaktur yang besar. Penyakit yang terjadi akibat kebisingan di perusahaan 2 Kelinci terjadi akibat adanya suara dari mesin produksi yang keras sehingga bisa mengganggu pendengaran. Hal ini terjadi berulang-ulang setiap hari apabila
para pegawai sedang melakukan proses produksi di perusahaan dua kelinci. Selanjutnya ada risiko bahaya fisik dan psikologis yang ada di perusahaan dua kelinci. Yang pertama, terkena gerindra. Banyak para pegawai yang terkena mesin pemotong kayu atau mesin pemotong alat keras seperti gerinda akibat kesalahannya sendiri yang tidak memakai alat pelindung atau alat safety dalam bekerja. Yang kedua, menginjak paku atau menginjak kayu. Dalam ruangan produksi terdapat banyak kayu atau paku yang digunakan untuk memperbaiki atau sebagai alat bahan bakar untuk menyalakan api untuk membersihkan bahan produksi seperti kacang. Dari bahan produksi tersebut seperti paku dan kayu banyak yang berdasar di ruangan produksi dan terjadi kelalaian sehingga para pegawai banyak yang terkena paku atau kayu karena terinjak pada saat melintas, pada saat melakukan kegiatan produksi di ruangan produksi perusahaan dua kelinci. Yang ketiga, beban pikiran akibat pekerjaan. Terkadang supervisor atau atasannya di perusahaan dua kelinci sering memberikan target produksi yang tidak masuk akal atau memberatkan pikiran para pegawai yang ada di bagian produksi, sehingga banyak yang terjadi beban pikiran pada diri para pegawai yang menyebabkan menurunnya produktivitas dan efisiensi dalam bekerja. Selanjutnya, mengapa penting manajemen K3 di perusahaan dua kelinci? Tidak hanya di perusahaan dua kelinci, pentingnya manajemen K3 juga sangat diperlukan oleh perusahaan lainnya. Untuk di perusahaan dua kelinci yang saat ini saya jelaskan dalam presentasi ini, pentingnya manajemen K3 di perusahaan dua kelinci diantaranya bermanfaat untuk menjaga keselamatan para pekerja. Dari sistem atau penerapan manajemen K3 sudah dijelaskan bahwa para pegawai harus mengikuti prosedur produksi dan prosedur penggunaan alat safety, alat pelindung pada saat bekerja. Hal tersebut berguna untuk menjaga keselamatan kerja seperti dari pekerjaan seperti terkena gerinda, menginjak paku, dan tersiram air panas. Yang kedua, meminimalisir kecelakaan. Apabila para pegawai mengikuti prosedur manajemen K3 dengan baik di sebuah perusahaan, hal kecelakaan kerja atau resiko bahaya terjadinya kecelakaan kerja akan sangat terjadi seminimal mungkin. Oleh karena itu, para pegawai harus bisa meminimalir kecelakaan tersebut dengan menerapkan manajemen K3 pada saat bekerja. Yang ketiga, bagi perusahaan sendiri, meminimalisir pengeluaran untuk biaya pengobatan dan meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Pencegahan dan penanganan adanya penyakit akibat kerja di perusahaan bergizi. Yang pertama ada sekali hari ini digunakan untuk menjaga perasaan psikologis dari para pekerja agar tidak bosan dengan ruangan kerja yang hanya itu saja, sehingga dari perusahaan dua kelinci mengadakan program adanya shift kerja selama 4 jam sekali. Yang kedua ada rotasi ruangan setiap bulan. Hal ini digunakan untuk mencegah penyakit tuli akibat kebisingan yang ada pada ruangan produksi, sehingga rotasi ruangan setiap bulan harus bisa terjadi antara ruangan produksi satu dengan ruang produksi lainnya. Yang ketiga adalah penyediaan sarana dan prasarana penunjang keselamatan kerja. Penyediaan alat ini bisa berupa helm, masker, sarung tangan maupun sepatu yang berguna untuk menjaga keselamatan kerja atau keselamatan diri para pegawai pada saat melaksanakan proses produksi atau proses kerja yang ada di perusahaan dua kelinci. Baik, kesimpulan dari analisis atau presentasi saya pada pagi hari ini, sejauh ini manajemen K3 di perusahaan dua kelinci sudah diterapkan dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan tingkat kecelakaan pegawai yang sedikit. Sedikit saran dari saya pribadi, perlu diadakan atau dibentuk petugas yang mengkoordinasikan atau mengkondisikan penggunaan alat keselamatan kerja para pegawai. Hal tersebut dikarenakan banyak para pegawai yang asuh dengan
penggunaan alat pelindung kerja atau APD. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.